Jokowi kontol, Jokowi babi anjing. Hei 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 Jokowi kontol, cukup kau aja yang bodoh. Jangan kami kau kira bodoh semua rakyat Indonesia ini. Lain dipinta, lain pula yang kau kasih. Kami hanya meminta keaslian ijazah kau. Kau buktikan tuh di pengadilan. Gak usah kau roni-roni, UGM segala lah. Framing berita gini-gini gitu semuanya. Berapa orang kau bayar, ha? Dan bangsat kau. Kau tak layak jadi presiden, menjadi presiden pula kau. Memalukan tak kau? Just sekali kau tuh nampak tidak sekolah. Seumur hidup baru kali ini aku mendengarkan ada sekolah teknologi kayu. Apa itu teknologi kayu? Bodoh kali kau jadi orang, memalukan kau. Masa iya SD 4 tahun, SD-nya cuma 3 tahun, SMA-nya 4 tahun, dan kuliah 2 tahun jadi dokter kau. Nampak kali tipu-tipu kau tuh. Ijazah palsu kau semuanya. Pantaslah kayak itu kau, bodoh, tolol, bongak. Ngaku-ngaku UGM, bahasa Inggris belepotan, bicara kayak anak SD, nggak pakai otak. Nggak tahu malu kau ya babi. Tahu malu kau sedikit, apa kau, masih manusia kau nak? Cebong-cebong nih, matilah kalian cebong semuanya, mampus kalian. Kalian dibikin susah, sekarang kalian nangis-nangis. Mampus kalian. Senang gue, senang. Nangis-nangis kalian, digusur tanah kalian, dimiskinkan kalian. Mati lah kayak, mampus kalian cebong. Cebong bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Kita ini punya Menhan yang lebih TNI daripada TNI, punya Menko Polhukam, punya Kapolri, punya TNI, punya Menkominfo. Kok seperti nggak ada gunanya gitu. Dari semenjak mereka menjabat sampai saat sekarang terus gaduh terus. Kayak pilih, gaduh terus. Ya kenapa? Ya karena kegaduhan ini disetting oleh para oposisi rasa teroris rasa oposisi yang tidak ingin negara ini maju, yang tidak ingin pemerintah ini bekerja, yang tidak ingin pemerintah ini membangun dan berprestasi. Makanya salah satu caranya itu ya bikin kegaduhan, bikin keributan, bikin keonaran, bikin masalah lah pokoknya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan itu, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Selalu bikin kerusakan, hati, pemikiran, lisan, perbuatan rakyat Indonesia dirusak. Orang yang baik jadi jahat, orang yang soleh jadi salah, orang yang ramah jadi pemarah,
Orang yang ahli zikir jadi tukang nyinyir. Ustadz jadi sampah. Kiai jadi tai. Habib jadi provokator. Ada. Tidak ada gunanya Menhan, tidak ada gunanya Menko Polhukam, Polri, TNI. Tidak ada ketegasan. Malah sampai Kapolri bilang bahwa orang yang mengkritik kepolisian itu adalah orang yang paling mencintai Polri. Ada. Akhirnya ya Polri-nya diacak-acak. Saya kan sudah peringatkan sejak dulu. Kalau Polri itu TNI nggak boleh lembek, harus tegas. Kalau lembek ya sudah injak-injak. Jadi Polri itu kalau di dalam tubuh itu seperti tulang, seperti tulang. Bagian paling keras di tubuh namanya tulang. Kalau tulangnya lembek, bukan lagi osteoporosis, lembek ya sudah. Negara ini hancur, rusak, akan bertumpah darah. Bangsanya rusak, suasana politik dirusak, semuanya dirusak. Yang paling bahaya itu kerusakan pada manusia. Karena yang namanya teroris itu orang-orang yang sudah rusak hatinya, rusak pemikirannya, rusak lisannya, sehingga berbuat melakukan kerusakan. Entah itu dengan bikin konten di media sosial, entah itu menjadikan pengajian sebagai tempat tebar ghibah, fitnah, hoax, entah itu dengan melakukan demo berjilid-jilid yang isinya ingin melakukan kudeta, entah itu dengan melakukan ancaman bom atau ancaman senjata tajam atau ancaman senjata peluru. Salah satu ciri teroris yang pertama itu benci kepada pemerintah. Orang kalau sudah benci sama pemerintah, sudah ada media sosialnya dimanfaatkan untuk memprovokasi. Kalau mengkritik itu kepada kebijakan, contoh saya mengkritik kebijakan Anies Baswedan tentang Formula E, 1.000 miliar uang rakyat dipakai dengan percuma, rugi besar tanpa ada pertanggungjawaban. Saya kritik bukan Anies Baswedan yang saya caci maki, tetapi yang saya caci maki adalah kebijakan dari Anies Baswedan. Kalau ada kebijakan Jokowi yang salah, kritik kebijakannya, bukan orangnya. Kalau kadrun, ulama kadrun, politisi-politisi kadrun itu bukan mengkritik kebijakan, tetapi mengkritik orangnya. Karena memang niat cuma dua, kadrun itu ganti rezim, ganti sistem. Ini mengerikan. Kalau rakyatnya, sebagian rakyatnya sudah benci sama pemerintah. Karena orang kalau sudah benci pasti ingin meluapkan kebenciannya tersebut yang ada dalam hatinya, baik itu dalam bentuk pemikiran, baik itu dalam bentuk ucapan, baik itu dalam bentuk perbuatan. Orang yang meluapkan rasa kebencian dalam bentuk pemikiran, kayak seperti si Rocky Gerung, si Refli Harun, Ustadz Haikal, Rizik Sihab, itu meluapkan kebencian dalam bentuk pemikiran. Sementara dalam bentuk ucapan itu seperti orang yang tertayang dalam video tadi, yang mengucapkan kata-kata kebun binatang dengan sangat banyak kepada presiden. Dan orang yang melakukan kebencian dengan dalam bentuk perbuatan ya seperti cewek pendukung Anies ini yang menodongkan senjata kepada Pas Pampres. Untung ketahuan. Kenapa terjadi rasa benci yang begitu besar dari sebagian rakyat kepada pemerintah, kepada Jokowi, kepada polisi? Ya karena pemerintahnya kurang tegas. Serasa tidak punya Menko Polhukam, serasa tidak punya Menhan, serasa tidak punya Polri, serasa tidak punya TNI. Negara ini yang punyanya seolah-olah pejuang NKRI saja, yang tidak henti melawan setiap provokasi ujaran kebencian yang para pendukung Anies Baswedan lakukan selama ini, dari semenjak Jokowi memimpin sampai sekarang. Kita yang terus counter, kita yang terus lawan, sementara pemerintah diam-diam saja. Bukan yang membantu kita ini, yang ada itu malah lebih fokus kepada orang yang menghina, yang sudah jelas-jelas sudah merusak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan pemikiran-pemikiran yang penuh dengan ujian kebencian, dengan pemikiran-pemikiran yang dilontarkan dengan ucapan, dengan pemikiran-pemikiran yang dilontarkan dalam bentuk perbuatan. Kalau
Kalau pemerintah sudah tidak tegas, ada masalah dari Menko Polhukam, ada masalah dari Kapolri, ada masalah dari TNI, ada masalah dari Menkominfo, ada masalah dari Menhan. Pihak-pihak yang terkait ganti menterinya, udah ganti Kapolri-nya, ganti Panglima TNI-nya dengan yang lebih keras. Karena orang-orang radikal ini, orang-orang garis keras ini, kalau kita lembek mereka semakin berani. Tetapi kalau kita tegas, mereka akan semakin takut. Mengerikan. Istana Presiden sudah diteror dengan seorang wanita yang membawa senjata. Loh, ini mengerikan. Lalu diekspor di media sosial, dituduhkan kepada pemerintah bikin drama, dituduhkan kepada pemerintah bikin adegan, lalu dibumbui dengan isu macam-macam, isu jasa palsu lah, isu inilah, isu itulah. Oposisi bermain. Coba deh, Menhan kalau nggak sanggup mundur, Menko Polhukam kalau nggak sanggup mundur, Kapolri, Panglima TNI kalau nggak sanggup mundur. Karena negara kita dalam kondisi bahaya. Karena orang untuk menjadi teroris itu ada tahapannya. 1, dia lihat. 2, dia dengar. 3, dia berpikir. 4, dia paham. Sudah paham timbul rasa kebencian. Sudah kebencian dia muncul lewat omongan, maki-maki. Dan yang kelima, 1, bisa melakukan pembunuhan. Bisa dengan bom, bisa dengan senjata tajam, bisa dengan senjata api. Jadi tahapan-tahapan menjadi teroris ini sekarang sudah berkembang di tengah masyarakat. Dan paham ini memang dilemparkan oleh para oposisi pendukung Anies Baswedan, yang membuat para pendukung Anies Baswedan semakin beringas, semakin bengis, semakin kejam. Ini pendukung Anies ini. Karena kita itu sudah terbelah menjadi 2. Ada pendukung pemerintah, ada pembenci pemerintah. Pendukung pemerintah jelas pendukung Jokowi. Pembenci pemerintah jelas pendukung Anies. Karena katanya bahwa Anies ini antitesisnya Jokowi. Jadi tahulah kepada apa yang terkait, kalau kalian nggak keras, rusak Indonesia. Jangan sampai negara kita seperti negara Ukraina, di mana politik dianggap sebagai candaan. Lihatlah nasib negara Ukraina sekarang. Dalam politik tidak boleh bercanda, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. 2024, cari presiden yang suka tidak bikin masalah, yang tidak bermasalah, yang pendukungnya pun sama, yang tidak bikin masalah dan tidak selalu bermasalah. Kalau bagi saya Anies Baswedan itu orang yang bermasalah, selalu bikin masalah, akhirnya terjerat dengan banyak masalah. Lihatlah para pendukungnya penuh dengan masalah semua. Siapa yang salah? Ya mereka. Kita sebagai pendukung pemerintah, kita sebagai pendukung NKRI, kita mah cuma mengkantar, tidak menyerah. Ada bahan reaction, di reaction. Nggak ada bahan reaction, ya diam. Cuma segitu aja. Jadi ini warning, ini peringatan agar lebih keras, lebih tegas. Oleh kaum radikalis yang notabene mereka nggak pendukung Anies Baswedan. Kita sudah ada 2 kubu, pendukung Jokowi atau pendukung Anies, udah gitu aja. Pendukung Jokowi pasti pendukung Ganjar. Pendukung Anies, ya lihat di putaran siapa-siapa saja yang berperan menghantarkan Anies Baswedan jadi gubernur. Mereka itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.